welcome back to Female Daily Netos YouTube channel bareng gue Acel. Dan di video kali ini gue akan ngebahas dua brand parfum yang harganya affordable, tapi secara kemasan dan juga wangi-wanginya itu nggak terkesan murahan. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan reviewnya, please keep on watching. Oke, ini tuh ada brandnya namanya Avicenna, dan yang satu lagi itu Perfume Republic. Nah sebenarnya setiap brand ini punya banyak wangi sih, tapi yang dikirimin ke kita tuh cuman 4 yang Avicenna, dan yang Perfume Republic cuma 2. Kayaknya sih ini wangi-wangi best seller dari mereka. Nah gue akan ngebahas dari si Perfume Republic dulu karena minoritas. Jadi ini kalau misalnya secara brand ini setahu gue dua-duanya brand lokal. Dan kalau gue lihat dari kemasan memang yang Parfum Republic ini tuh lebih ke buat anak-anak muda sih ya, karena dari segi kemasannya sendiri udah kelihatan super fun dan colorful banget. Dan ini botolnya, ini tuh yang wanginya Live and Learn. Satu lagi ini yang punya gue, yang dikirimin juga namanya Out in Bloom. Botolnya warna ungu seperti ini. Oke, ini gue akan langsung cium aja, semprot aja si Live and Learn. Ini kalau nggak salah tadi, bentar ya, wanginya tuh seger sih sebenarnya, karena memang ini kan tadi gue bilang wanginya fresh. Jadi pas di top notesnya itu memang dia ada wangi lemon, lime, apple sama green gitu. Jadi memang pas tadi pertama kecium, setelah gue baca juga emang ternyata yang kecium tuh si wangi apelnya juga. Dan di middle notesnya itu baru ada wangi bunga, yaitu jasmine, freesia, dan juga cinnamon. Cuman gue nggak mencium wangi cinnamon ya sih, soalnya cinnamon kan salah satu wangi yang cukup stand out ya. Ini gue tidak mencium wangi cinnamonnya, jadi mungkin yang kurang suka dengan wangi cinnamon agak rempah kan ya, masih aman sih untuk beli si Live and Learn ini. Untuk di base note-nya dia ada cedarwood, amber, dan juga musk. Cuman ini kan udah agak lama gue semprot ya, ini gue belum mencium wangi muskinya yang bikin apa ya, yang lembutnya tuh gue belum dapet. Cuman wangi apelnya sih buat gue tuh yang paling strong di parfum ini gitu. Jadi ini tuh tipikalnya memang wangi parfum yang fun, yang bisa kalian pakai lah buat weekend nongki-nongki sama teman-teman gitu. Atau buat yang mungkin sekarang kan udah pada mulai masuk sekolah gitu ya, ini boleh banget dipakai untuk ke sekolah gitu karena wanginya super seger. Oke, kita ke botol yang warna kuning, nggak bisa lihat warna. Yang warna ungu, ini Out in Bloom. Cuma kalau misal dari segi namanya ya, gue agak menebak ini wangi parfum yang berbunga-bungaan ya. Di top notes-nya dia ada apricot, pomelo, sama violet. Violetnya sih nggak, bunganya sih kecium, cuman somehow gue ngerasa ada wangi teh sih di dalamnya ini. Ini tuh wanginya memang lebih dibandingkan yang Live and Learn. Ini tuh jauh lebih subtle gitu loh, wanginya tuh yang lebih lembut. Dibilang wangi bunga banget tuh enggak, dibilang wangi apa ya, manis atau yang seger citrus tuh enggak juga. Jadi ini tipikal wangi parfum yang kalau misalnya kalian pakai kemanapun tuh semua orang bisa suka aja gitu loh, dan keterima, dan bukan yang tipikal parfum statement banget. Terus di tengahnya dia ada wangi rose, ada osmanthus, dan juga ada wangi peony. Cuman rose-nya juga nggak gitu kecium sih. Biasanya kalau parfum yang ada wanginya, ada wangi rose-nya tuh itu cukup tegas gitu. Cuman di sini nggak gitu kecium. Cuman gue ngerasa ada kayak wangi pahit gitu loh, kayak apa ya, kayak rumput baru dipotong tuh kadang kan ada bau pahitnya. Nah itu kayak gitu sih sebenarnya. Dan terakhir di base note-nya itu dia ada wangi amber sama ada wangi musk-nya juga. Nah cuma sama gitu menurut gue, dua-duanya kan ada wangi musk ya. Tipikal wangi parfum musk itu tuh at the end dia udah settle banget, wanginya kan jauh lebih lembut ya gitu. Kalau misalnya makanan tuh kayak umami. Nah ini tuh nggak, gue tidak merasakan itu di dua parfum ini walaupun dia ada musk-nya. Cuman ini tuh menurut gue sama sih sebenarnya, dua parfum wangi yang bisa memang kalian pakai untuk acara day to day aja karena memang wanginya cukup light. Cuman mungkin kalau misalnya kalian lebih suka parfum yang wanginya citrus, itu pakainya yang Live and Learn. Kalau misalnya suka wanginya parfumnya tetap yang agak segar sedikit, dibilang manis nggak ya, ini sama sekali nggak manis. Cuman yang lebih subtle aja untuk sehari-hari itu bisa coba yang Out in the Bloom.
Oke, ini selanjutnya dari Avicenna, ada 4 parfum. Ini tuh setahu gue mereka kayak baru rebranding, makanya secara kemasan produknya, boxnya itu bagus banget dan botolnya kayak gini, super duper cantik dan apa ya, mirip-mirip sama parfum-parfum Zara gitu loh, yang estetik dan simple banget secara dia punya labelingnya gitu-gitu ya. Ini akan gue buka dulu, nggak usah deh, gue review satu-satu aja langsung karena gue akan semprotin di botol. Karena kemarin tuh pas Reva review ada yang bilang jangan semprot ke badan karena bisa wanginya beda. Jadi saya akan semprot di box saja. Ini kan wanginya karena gue udah semprot dari kemarin tuh kalau kelihatan. Jadi ini gue akan semprot ulang biar dapet wangi fresh baru disemprotnya ya. Jadi ini tuh sebenarnya kalau kemarin based on first impressionnya gue nyemprot parfum ini tuh wangi-wangi yang wangi-wangi tuh yang soft gitu. Jadi kalau gue menggambarkan parfum ini tuh parfum yang cocok dipakai buat Senin. Biasanya Senin kan hektik ya dengan kemacetan lah, harus ke kantor segala macam. Nah ini tuh parfum-parfum yang bisa bikin kalian zen lagi gitu loh. Terus dia wanginya ada ciri khas wangi obat sirup tapi dia nggak manis gitu. Terus emang ada wangi bunga-bunganya juga. Nah ini untuk top notesnya memang dia agak sedikit segar, itu karena ada lemonnya, ada grapefruit, ada pear dan juga ada apple. Cuman tidak terlalu fruity sih, cuma emang ada kerasa wangi fresh dan segar-segarnya. Terus untuk di tengahnya itu dia ada wangi lily, jasmine, rose dan juga violet. Nah itu emang ada sih wangi bunga, mungkin wangi yang gue cium kayak wangi sirup anak-anak itu mungkin dari violetnya deh. So far ini enak sih untuk dipakai hari-hari dan bukan tipikal wangi yang mengganggu orang sekitar ketika lo pakai gitu. Jadi emang ini cukup acceptable lah untuk hidung-hidung orang yang mungkin agak sensitif dengan wangian. Dan di dry downs-nya itu dia ada sandalwood, amber, vanilla dan juga musk. Nah ini vanilla biasanya sama kayak musk itu tuh cenderung yang bikin parfum jadi wanginya tuh manis giung. Ini tuh enggak sih. Ini tetap enak sih, cuman ketika kayak kalian baru cium kayak cuma nyampe sini doang tuh wanginya segar, nyampe sini tuh makin agak sedikit manis tapi nggak terlalu bikin pusing gitu kan. Dari tadi gue mencium seperti ini gue belum pusing gitu. Ini jadi cocok buat cewek-cewek yang suka parfum seger tapi nggak terlalu manis, tapi yang wanginya tuh calming lah ya. Bisa cobain yang lavem. Nah next ini adalah yang Miracle, dia warnanya merah dan ini dari kemarin tuh pas gue bawa ke kantor, Imani paling suka sama yang ini. Jadi kalau misalnya kalian udah sering nonton video parfumnya Imani tahu nih sebenarnya wanginya seperti apa. Jadi dia ini bisa dibilang wanginya wangi gourmand gitu loh karena emang manis. Ini tuh gue menggambarkannya cewek kue dan jujur gue paling gak suka yang ini bukan karena wanginya gak enak, tapi memang gue gak suka wangi parfum yang terlalu manis gitu kan. Ini tuh tipikalnya wangi parfum manis yang bisa orang-orang atau ibu-ibu pakai ke hotel. Itu tipikalnya kayak gitu, emang dia agak sedikit heavy. Nah untuk di top notes-nya itu dia ada red fruits, begitu ada orange dan juga ada pepper. Nah pepper ini tuh yang agak dikit bikin dia agak sedikit pahit gitu baunya. Jadi mungkin untuk ngebalancein wangi si manisnya tadi. Terus di base note-nya itu wangi bunga-bungaan, ada jasmine, ada rose, ada violet juga. Dan di endingnya itu dia ada vanilla, powdery, musk dan juga caramel. Jadi kebayang ya tadi kayak komposisinya dari top, middle dan juga base note-nya tuh emang banyak wangi-wangi yang manis. Ini tuh giung sih, agak ya gourmand lah, tipikal parfum gourmand. Jadi kalau misalnya kalian suka kayak Prada Candy Collection, nah ini tuh wanginya di area-area tersebut. Terus ini salah satu parfum yang udah dipakai kan kemarin sama Imani, kemarin dipakai seharian dan itu tuh kita ketemu di jam 11 sampai kita cabut dari kantor tuh masih wangi banget Imani dengan si Avicenna yang Miracle ini. Next ini yang paling gue suka, ketebak sih sebenarnya ini cewek bumi sebenarnya nih ya. Ini yang sincere, botolnya warnanya hijau dan dia wanginya di antara semua ini menurut gue yang paling fresh. Mungkin tersugesti dengan botolnya kali ya, tapi nggak sih, menurut gue ini paling light juga, yang paling fresh dan bisa dipakai untuk daily. Untuk top notes-nya dia ada bergamot, mandarin dan juga blackcurrant gitu. Jadi mungkin ada wangi bergamot ini yang bikin gue langsung suka sih, karena gue suka banget wangi-wangi seperti itu. Dan di middle-nya ada wangi lily, peony dan juga jasmine. Wanginya floral, cuman tidak terlalu signifikan juga sih. Dan gue juga cukup suka wangi-wangi peony, jadi ini tuh makanya kenapa yang jadi favorit gue sih. Dan wanginya tuh jadi lembut ketika udah mulai dry down, atasnya tuh udah hilang ya. Mulai masuk ke middle notes-nya tuh mulai lebih lembut lagi wanginya.
Terus untuk di base note-nya itu dia ada patchouli, ada musk, dan juga ada violet buds. Nah itu dia tadi yang kenapa gue bisa suka, karena kayak dari komposisinya dia ada bergamot satu, terus begitu dia ada patchouli juga. Jadi secara wangi dia memang green, tapi bukan green yang fresh, tapi dia woody juga gitu. Dan ini tuh cukup light untuk dipakai kayak ke kantor-kantor gitu juga bisa sih, atau buat hari-hari boosting mood lah boleh banget. Dan cocok juga dipakai oleh cewek-cewek yang suka pakai baju bumi. Nih wanginya yang sincere. Oke, nah terakhir ini yang VIP buat tim cewek mamba karena dia warnanya hitam. Gue suka banget sih ini cara kemasannya karena kelihatan elegan lah ya semuanya. Dan gue suka lah bentuk botolnya tuh bukan botol mainstream yang biasa dipakai oleh brand-brand parfum. At least yang pernah gue lihat ya, ini tuh untuk brand lokal dia lucu banget menurut gue, gemes juga. Terus ini VIP, dia top notes-nya itu ada blackcurrant, ada melon, ada peach, ada pear juga. Jadi kebayang nggak tuh wanginya kayak gimana? Blackcurrant-nya ada sedikit. Ini tuh wangi-wangi parfum statement menurut gue. Nah ini tuh wanginya dari top notes ya, at least yang pas baru disemprot tuh yang paling kecium tuh wangi si blackcurrant-nya dibandingkan wangi-wangi lainnya yang tadi gue sebutin. Agak seger sih wanginya, sedikit manis, belum manisnya tuh beda sama yang Miracle ini. Cukup enak sih, cuman mungkin again karena buat gue ada hint manisnya sedikit itu agak bikin pusing sebenarnya. Atau mungkin gue semprotnya kebanyakan juga sebenarnya. Nah untuk di middle notes-nya itu dia ada bunga-bungaan, ada ylang-ylang, ada lily of the valley, dan juga ada rose. Tapi dari bunga-bunga ini yang saya cium itu wanginya lebih ke ylang-ylangnya gitu loh dibandingin si rose-nya atau lily of the valley-nya. Kadang lily of the valley itu juga satu wangi yang gue suka. Itu tuh kadang kalau di parfum lain lebih kencang wanginya dibandingkan misalkan ylang-ylangnya gitu. Jadi ini pas tengahnya memang agak sedikit wangi bunga sih dibandingin atasnya yang wanginya buah-buahan. Dan untuk di base note-nya dia ada lactonic, ada sandalwood, dan juga ada musky. Nah lactonic itu apa? Lactonic tuh biasanya tipikal wangi-wangi yang creamy kayak susu gitu loh. Pokoknya yang rasanya kayak melting gitu. Cuma saya tidak merasakan itu di sini. Somehow ketika dia udah dry down ya, ini tuh rasanya kayak kalian abis mandi, keluar dari fresh off the shower gitu. Lebih segar malahan di endingnya. Dan maskinya mungkin ini ya, dari tadi kan gue bilang semuanya tuh hampir ada masknya, dan gue nggak merasakan mask itu. Mungkin masknya itu wanginya baru keluar kalau kena kulit kali ya, kena panas, angetnya badan, dia mungkin baru keluar. Cuman kalau ini tuh jatuhnya jauh lebih segar, dan karena ini tuh apa ya, gue tuh bilangnya nih sebenarnya wangi-wangi yang cukup statement. Dia segar tapi dia ada wangi pahitnya juga. Nih ini rose baru kecium sama gue sekarang. Jadi agak lama tuh pecah-pecah wanginya tuh agak lama keluarnya. Ini tuh lebih wangi statement. Jadi dua yang ini tuh statement, yang Miracle sama yang VIP tuh statement sebenarnya. Dan ini tuh menurut gue tipikal parfum yang bisa kalian pakai untuk nge-boost rasa pede ketika mau meeting sama klien-klien yang killer atau sama bos gitu loh. Menurut gue sih VIP ini tuh bisa nge-boost mood yang seperti itu. Oke, terus untuk segi harga, tadi kan gue bilang kalau harganya tuh affordable. Untuk rangkaian yang Avesina ini tuh di bawah 400.000, dan untuk yang parfum Republic ini 300.000. Cuman saat video ini dibuat, ini tuh ada yang harganya kayaknya 200 ribuan tuh ada. Jadi tiap wangi tuh beda-beda karena kayaknya beda dari bahan essence parfum yang digunakan. Jadi ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah, cuman rata-rata tuh di bawah 400.000 semua, bahkan kayak nggak menyentuh 400.000. Dan kalau yang parfum Republic itu dia ada yang diskon sampai bahkan 150 ribuan gitu. Jadi super affordable, tidak akan menguras kantong kalian. Dan menurut gue untuk harga segitu dengan wangi yang ditawarkan ini juga cukup enak-enak dan unik dibandingkan parfum-parfum lokal lain yang pernah gue cium. Kemasannya juga oke banget, gue suka banget botolnya, ini akan cantik banget kalau dipajang di vanity kalian gitu. Jadi ini cukup oke lah untuk brand lokal. Oh sama gue lupa bilang kalau yang si Avesina ini tuh dia juga ada wangi yang sama untuk cowoknya. Kayaknya sih yang cowok mungkin lebih heavy kali ya wanginya, gue juga belum nyobain. Cuma dari segi botol beda, kalau yang cowok tuh bulet gitu kayak kendi deh pokoknya. Pokoknya itu ada yang buat cowok, jadi kalau misalnya mau couple-couplean bisa banget. Harganya juga kisaran segitu. Jadi inilah review untuk Avesina dan juga parfum Republic. Kira-kira mana yang kalian suka, please komen di bawah. Mungkin udah ada yang pernah pakai juga boleh kasih tahu kalian sukanya wangi yang mana dan kenapa kalian suka wangi tersebut. Jadi itu aja dari aku. Thank you guys for watching. See you guys next time. Bye.